Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akun novel pribadi dari Universitas Semarang dari program studi Sistem Informasi dengan NIM G111230072. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah project web, aplikasi semacam aplikasi booking gitu, menggunakan framework Laravel 12. Oke, langsung saja kita menuju ke step by stepnya. Oke, yang pertama kalian wajib menginstal terlebih dahulu yang namanya Composer ya. Kita bisa cek di CMD ini. Karena saya sudah menginstal Composer, jadi tidak perlu menginstal lagi. Kita bisa cek dengan mengetikkan Composer pada CMD. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti Composer udah terinstall ya. Lalu step yang pertama kita menuju ke SAM terlebih dahulu untuk mengaktifkan Apache dan MySQL ya. Oke, kita nyalakan dulu Apache dan MySQL. Oke, udah running ya di sini. Lalu kita buat folder terlebih dahulu di file SAM kita, lalu htdocs. Nah, saya install SAM ini di directory C, lalu kita menuju ke SAM htdocs. Nah, di sini kita buat folder baru ya. Sebagai contoh, saya menggunakan NIM saya G111230072. Oke, kalau sudah kita kita ke CMD lagi untuk menginstal Laravel 12 tadi. Nah, sebelum itu kita arahkan direktorinya ini ke file SAM kita, folder SAM kita tadi, yaitu ada di C SAM lalu htdocs ya. Oke, yang pertama kalian ketikkan cd lalu direktori kalian slash sam slash htdocs tdocs lalu folder kalian tadi, itu seperti contoh saya tadi menggunakan NIM saya di 111230072. Oke, nah kalau udah seperti ini berarti udah menuju ke folder sam dan project kita tadi. Kita menginstal Laravel 12 dengan mengetikkan composer create project Laravel slash Laravel. Jadi kita di sini yang terakhir ini uh, untuk folder nama project kita ya, contohnya kita menggunakan booking app. Nah, ini proses penginstalan sedang berjalan ya, kita tunggu saja sampai dia selesai. Nah, proses penginstalan ini udah selesai ya. Jika sudah begini tampilannya, oke, kita cek apakah Laravel ini udah apa namanya udah berjalan atau belum dengan mengetikkan php artisan server. Oh sorry, kita root dulu deh ke file app bookingnya tadi ya, cd booking app. Nah kalau ini sudah, baru php artisan server. Nah ini kita tinggal klik aja, nanti akan langsung menuju ke Laravel webnya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti artinya Laravel udah terinstall di project kita. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan membuat database di phpMyAdmin. Jadi nanti kita membuat database, lalu kita konekkan dengan project kita ya. Jadi yang pertama kita menuju ke phpMyAdminnya terlebih dahulu untuk membuat database yang akan kita gunakan nanti ya. Jadi kita di sini new saja, langsung kita buat db
booking. Langsung saja kita create. Oke, udah sukses. Nah, di sini udah ada DB booking. Nah, di sini kan masih kosong. Kita akan membuatnya di Visual Studio nanti menggunakan migration. Oke, langsung saja kita buka Visual Studio-nya. Nah, ini dia udah ada. Jadi kalau kalian belum muncul seperti ini, kalian bisa open folder. Nah, lalu arahkan ke project kita tadi ya. Nah, langsung select folder aja, dia langsung connect. Oke, yang pertama kita akan mengkonekkan database yang tadi udah kita buat ke dalam project kita dengan masuk ke file env ini. Lalu kita cari yang ini. Nah, DB connection ini. Karena kita tadi menggunakan MySQL, jadi kita ubah menggunakan MySQL. Nah, yang tanda pagar ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, jika sudah, DB hostnya ini kita biarin sama aja. Nah, untuk port ini sesuaikan dengan punya kalian. Karena di saya portnya ini 4306, jadi kita ganti 4306. 4306. Nah, untuk DB database-nya ini sesuaikan dengan yang ada di phpMyAdmin tadi. Di sini saya tadi menggunakan DB booking, jadi kita gunakan nama DB booking. Oke, jika sudah, Ctrl Save. Di sini saya akan selanjutnya yaitu menggunakan table untuk dimigrationkan ke database. Jadi migration itu kayak alat bantu buat bikin atau ubah table di database tapi lewat kode. Biasanya kalau mau bikin table di database itu kita uh, buka phpMyAdmin terus klik sana sini ngetik nama kolom manual kan. Nah, kalau pakai migration ini kita tinggal tulis kodenya. Nanti Laravel otomatis bikin tabelnya di database. Jadi kita pakai migration ini lebih enak lah. Oke, langsung saja kita ketikkan perintah di terminal. Kita open terminal dulu. Oke, kita buat menjadi command prompt. Oke, ini udah ke directory folder kita tadi, folder project kita. Langsung kita ketikkan php artisan make titik 2 migration bookings. Nah, tabel bookings ini saya buat untuk nanti uh, untuk dimigrationkan ke database kita yang udah kita buat tadi. Oke, langsung saja. Nah, kalau di sini udah sukses gini, kita cek di database lalu migration. Udah muncul. Nah, di sini udah muncul nih bookings. Oke. Selanjutnya kita mengisikan untuk create user table-nya di sini. Kita hapus terlebih dahulu yang bawaan Laravel ini untuk kita sesuaikan dengan project kita. Oke. Oke, selanjutnya kita ketikkan di sini public function up. Di sini kita menggunakan function up ya. Lalu void. Wait. Nah, di sini kita ketikkan skema. Create
master users, kita menggunakan tabel. Nanti kita buat tabel di database kita, yaitu ada tabel baru yaitu master users. Master users function print. Ya, table. Oke, di sini kita dari kode ini kita bisa lihat kita membuat table baru yang namanya yaitu master user nanti di database kita. Dan selanjutnya kita membuat eh, kolom-kolomnya ya, yaitu yang pertama table, yang pertama yaitu ID ya. Oke, next. String, tipe datanya string ya di sini untuk nama. Kita menggunakan label supaya ini tuh bisa kosong gitu. Oke, kita copy dulu. Selanjutnya yaitu email. Tipe datanya sama ya, masih menggunakan string. Lalu di sini kita menggunakan unique karena satu email itu hanya bisa digunakan satu kali, jadi tidak boleh sama. Berikutnya yaitu password. Berikutnya yaitu role. Oke. Role. Oke, di role ini jadi kita menggunakan dua, yaitu ada admin dan kasir, yaitu nanti pokoknya kita membuat dua level yaitu untuk admin dan kasirnya. Oke, admin m admin, wait, admin, lalu di sini ada kasir. Oke, dan yang terakhir yaitu timestamp. Ini buat otomatis nambahin di dua kolom yaitu create out dan update out buat nyimpen kapan data dibuat dan kapan data diupdate. Oke, done. Oh iya, ini harus di oke. Lalu kita berikutnya membuat function down-nya ya, yaitu dengan mengetikkan function public function down. Wait,
Oke, kita buat yang seperti di atas tadi ya, skema drop if x. Oh, oke, typo. Drop if x is master users. Oke, udah. Wait, wait. Ada error. Oh, sorry, kita lupa menambahkan koma di sini tadi ya. Dan apa lagi? One error. Create. Oh, sorry, titiknya kurang. Nah, di skema drop if axis ini, kalau misalnya kita rollback migration, maka tabel master user itu akan dihapus. Oke, sekarang ini udah semua, oke, udah done. Kita jangan lupa control save dan kita akan membuat migration buat tabel booking. Jadi di sini kita bakal bikin struktur tabel buat nyimpen data booking dari users. Oke, untuk tabel booking kita akan isikan kodenya seperti berikut ya. Nah, jadi ini untuk skema skema create ini, pertama kita menggunakan skema create buat bikin tabel baru namanya bookings. Lalu di sini akan ada table ID kayak biasa, kita mulai dengan kolom ID yang jadi primary key dan auto incrementnya. Lalu di sini ada untuk user ID ini kita nunjuk ke siapa yang melakukan booking. Dan lalu di sini ada nama lengkap, email, nomor HP. Kita bikin 3 kolom buat isi data user yang akan booking, yaitu nama lengkap, email, dan nomor HP. Semuanya bertipe string dan kita kasih batas karakter biar lebih rapi. Oke, dan selanjutnya itu kita uh, timestamp ini untuk buat nyimpel tanggal dan jam kapan bookingnya, pakai date time karena kita butuh dua-duanya, tanggal dan waktu. Oke, uh, dan lalu kita lanjut ke foreign user ID ini. Baris penting juga di sini kita bikin foreign key dari user ID ke ID di tabel master user. Jadi nanti bookingnya bisa terhubung ke usernya langsung. Kalau usernya dihapus, data bookingnya juga ikut kehapus. Jadi saling connect dan menggunakan on delete cascade. Selanjutnya kita membuat seedersnya ya. Jadi apa sih seeders itu? Seeders itu kayak alat buat ngisi data awal ke dalam database secara otomatis lewat kode. Jadi ini membuat kayak apa ya, akun buat login nanti ke webnya kita. Oke, langsung saja ketikkan ini pada terminal kita, yaitu eh, php artisan make make seeder seeder. Lalu nama seeder kita, yaitu di sini saya menggunakan user seeders. User seeders. Halo. Oke, sorry. Kita lupa apa namanya. Oh, typo, sorry. Artisan.
Oh, typo. Di sini titiknya kenapa dua? Nah, kalau sudah seperti ini kita cek di seeders kita. Nah, udah ada ya user seeders di sini. Nah, untuk user seeders ini kita isikan dengan kode seperti ini. Nah, jadi di sini tuh kita ada, nah, bagian ini kita pakai hash buat nge-hash password biar aman. Jadi nanti password itu akan diacak di database kita biar aman gitu ya. Lalu untuk DB ini dipakai buat akses database secara langsung. Jadi di sini nah di sini tuh ada di public function app ini ada DB table master user insert. Nah, jadi kita nanti masukkan ke tabel master users, ada name, ada email, password, dan role-nya itu sendiri. Nah, di dalam function ini eh, kita akan masukkan ke dalam database yang udah kita buat tadi. Oke. Nah, yang unik ini kita pakai eh, hash, yaitu nanti passwordnya kita encrypt dulu pakai hash ini supaya enggak disimpan dalam bentuk teks biasa. Jadi, nah di sini kan password kita kan admin. Nah, jadi nanti di database itu enggak tulisan admin doang, tapi diacak-acak gitu. Nanti tulisannya jadi random gitu biar aman. Oke. Langsung saja kita masukkan perintah php artisan migrate. Ini untuk memasukkan tabel master user dan booking ini ke dalam database kita. Oke, nah, jadi kalau udah seperti ini, itu artinya udah sukses ya. Jadi kita cek terlebih dahulu apakah sudah masuk ke dalam database atau belum ya. Oke, kita cek di PHP management kita. Nah, di sini tabel master users dan tabel booking udah masuk ya. Jadi kita udah sukses membuat database ini. Dan selanjutnya kita membuat models untuk user. Jadi kita masuk ke Visual Studio, lalu kita pergi ke wait. Nah, dia app lalu models. Oke, sekarang saya masuk ke bagian model user PHP, yaitu model ini fungsinya buat jadi penghubung antara tabel di database dan kode kita di Laravel, oke? Jadi dia saling terhubung. Di user PHP ini kita akan masukkan kode sebagai berikut. Nah, nah, ini dia pertama kita menentukan apa namanya namespace-nya, yaitu dengan namespace app model. Ini adalah standar Laravel karena file ini berada pada folder app models. Terus kita extend authenticable karena model user ini dipakai buat login, jadi harus bisa diautentikasi. Lalu selanjutnya oke, di sini kita aktifin fitur-fitur tambahan kayak hash API token, itu buat API. Lalu hash factory ini buat testing. Lalu dan yang terakhir ini notificable, kalau nanti usernya mau dikirimin semacam notifikasi pesan atau email kayak gitu deh. Lalu berikutnya, nah ini. Lalu ini juga penting karena nama tabel di database kita bukan users, tapi master user. Jadi kita perlu sebutin nih biar Laravelnya tuh nggak bingung. Jadi kita harus jelas gitu ya. Dan lalu berikutnya di sini ada protected available. Jadi ini daftar kolom yang bisa diisi otomatis pas kita insert
data ke database. Jadi kalau kita pakai user create bla 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 bla, itu cuman kolom ini yang boleh diisi langsung. Lalu berikutnya ada protected hidden password. Ini artinya kolom password nggak akan ditampilin kalau kita manggil data users. Jadi misalnya pas dikirim ke front end atau API itu tidak menampilkan password. Jadi lebih biar aman gitu. Lalu ini ada consecrate add dan update add. Yang ini sebenarnya opsional aja sih, tapi dipakai buat ngasih tahu Laravel nama kolom untuk waktu dibuat dan waktu diupdate. Defaultnya tuh gini, memang dari itunya defaultnya kayak gini. Jadi bisa juga di skip kalau kolomnya udah benar. Nah, di sini ada error kan di HACCP token karena belum adanya yaitu ini tadi use Laravel Sanctum ini belum ada ya. Jadi kita harus install terlebih dahulu dengan mengetikkan composer require Laravel slash sanctum. Nanti akan mengupdate. Nah, ini Composer JSON-nya itu udah diupdate. Oke, installing. Kita tunggu dulu. Nah, di sini errornya udah nggak ada kan. Jadi di Laravel 12 tuh kayak gitu mesti diinstal dulu. Nah, oke, sudah selesai di sini. Oke, kita next lagi eh, untuk menjalankan seeders tadi yang udah kita buat. Tadi kan kita belum impor kan, masih masih kosong isinya. Jadi kita nanti akan apa namanya? Masukkan ini ke dalam tabel master users. Oke. Jadi nanti ini kita akan masukkan ke master usersnya ya. Dengan cara php artisan db seed user seeders. Nah, udah diseeding ke database, kita cek apakah sudah masuk ke dalam tabel master users. Di tabel master users, apakah sudah masuk? Nah, sudah masuk di sini ya, tadi kita buat admin. Nah, ini yang aku maksud tadi, hash itu seperti ini. Jadi password kita kan tadi kan admin. Cuman di sini tuh jadi kayak random aja gitu. Jadi acak-acakan gini. Jadi lebih aman ya dengan menggunakan fungsi hash tadi. Oke, selanjutnya kita menginstal apa namanya? Bootstrap. Ini untuk template aja sih sebenarnya biar tampilannya menarik aja gitu. Oke, langsung saja uh, kita lihat dulu di sini some htdocs. Nah, ini. Nanti kita masukkan ke public sini. Oke, karena saya udah ada filenya, kita langsung aja copy dari project saya yang sebelumnya. Oke, nah di sini kita paste untuk bootstrapnya tadi. Oke, kita tunggu dulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita masuk lagi ke Visual Studio kita. Nah, kita akan
Di sini kita akan masuk ke routes ya, lalu web PHP. Oke. File ini tuh fungsinya buat ngatur alamat URL yang bisa diakses di aplikasi kita dan ngarahin ke controller yang sesuai. Jadi nanti kita tambahin controller di sini dan juga di app HTTP, dan di sini nanti kita tambahkan untuk login controller dan home controllernya ya. Oke, yang pertama oke, kita tambahkan dulu di sini use app slash http controllers login controllers. Oke, nah karena ini belum ada di sini, kita karena kita belum buat login controllernya, makanya di sini belum aktif ya. Jadi kita nanti perlu membuat login controller di app http controllers. Nanti kita akan buat login controller dan home controller di situ. Oke, lanjut lagi, kita membuat app slash controllers slash use home controllers. Oke. Selanjutnya yaitu kita membuat route-nya. Oke, sini kita panggil route dari controller dan home controller. Lalu next kita bikin route-nya ini untuk mengarahkan alamat yang akan kita tuju jika kita klik misalnya untuk booking. Nah, kita nanti masuk ke menu booking kayak gitu contohnya. Kita membuat apa namanya, controller untuk login controller agar mengarahkan ke ini login, lalu proses login, lalu ada logout. Terus di sini juga ada dashboard. Pokoknya banyak. Nanti kita tambahin banyak banget di sini. Oke. Kalau udah control save, jangan lupa ya. Nah, seperti yang tadi aku bilang, di sini kita membuat login controller dan membuat home controllernya ya, dengan mengetikkan di terminal ini php artisan make controller login controller. Lalu kita buat lagi untuk home controllernya ya. Nah, oke, ini sudah semua. Kita cek apakah udah ada di sini http controllers. Nah, udah ada ya di sini login controller dan home controller. Oke, kita selanjutnya ini isi login controller ini dengan script sebagai berikut. Index ini tugasnya untuk nampilin halaman login. Kita kirim juga data title ke feed, ke judul halaman, lalu return view front end login index ini nanti data file view-nya ini ada di folder berikut kayak front end login index. Nanti kita buat, oke. Tapi kita buat login controllernya lebih dahulu. Oke, selanjutnya ada login proses. Metode ini dipanggil saat user klik tombol login, kita ambil inputan email dan data dari form, lalu dicek dengan ini.
out attempt apakah valid ataukah bukan. Jika valid maka lanjut, kalau tidak nanti akan apa namanya, sorry, nanti akan muncul ini kayak username dan password tidak sesuai, nanti akan kembali lagi ke halaman login. Kalau iya, lanjut ke halaman dashboard, seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini juga ada function logout. Jadi kalau apa namanya, kalau logout ini fungsinya tuh untuk mengeluarin user dari aplikasi kita. Nah, jadi kita panggil out di sini, terus kita kasih pesan sukses. Jika berhasil, langsung menuju ke, oke, kita lanjut ke home controller. Oke, home controller. Controller ini tuh simple banget, isinya cuma satu metode, yaitu dashboard. Jadi dia buat tampilan dashboard doang gitu, buat nampilin dashboard nanti, buat kontrol ke dashboard. Oke. Lalu kita isikan terlebih dahulu dengan kode berikut. Di home controller cukup simple, dia cuman dashboard, terus dia cuman ini ngarahin ke dashboard aja. Udah sih, simpel itu aja. Lalu kita selanjutnya next kita membuat view-nya ya. Sebelum itu kita harus membuat folder di dalam view tersebut, seperti ini. Baik, kita buat dulu di dalam folder view ini beberapa folder untuk nanti untuk mengarahkan ini tadi ya. Jadi nanti ada back end, ada front end, banyak deh, ada dashboard juga. Oke, kita buat terlebih dahulu untuk yang pertama, yaitu oke, new folder di dalam view, yaitu backend. Oke, lanjut lagi, ada front end, lalu ada layout. Nah, di dalam backend ini kita buat folder admin, kita buat lagi dashboard. Wait, begini. Oke, salah. Di backendnya aja, jangan di adminnya. Nah, dashboard, folder, lalu user. Nah, di front end ini kita tambahkan folder lagi login. Nah, kurang lebih nanti foldernya seperti ini yang udah kita buat. Kemudian kita buat file baru dengan nama index.php di dalam folder resource view. Lalu di front end, di login ini kita buat script, kita buat file index.blade.php. Oke, sudah kita buat. Lalu kita isikan script seperti ini. Jadi ini nanti akan jadi halaman loginnya ya. Nih, selamat datang di aplikasi Booking. Nah, nanti kayak di halaman loginnya tuh tampil seperti ini. Oke, kita save. Lalu kita lanjut lagi dengan oh ya, kita belum membuat yang namanya yaitu tabel season ya tadi. Jadi kita buat tabel seasonnya terlebih dahulu, yaitu dengan php artisan make
migration session. Karena di Laravel 12 ini belum ada kayak data, tapi di folderku tuh nggak ada, di folderku tuh nggak ada tabel session, jadi kita harus start manual. Oke, tunggu dulu. Oke, udah selesai. Langsung aja kita isi tabel tabel session ini. Nah, kita akan isi dulu tabel session ini dengan kode berikut. Nah, tabel session itu isinya kayak gini. Jadi ada ID, user ID, ada IP address, ada user agent, payload, last activity. Nah, harusnya tuh apa namanya? Tabel session ini harusnya langsung ada, tapi nggak tahu kenapa di Laravelku tuh nggak langsung muncul gitu ya. Oke, langsung aja kita next dengan PHP, dengan memasukkan ke database kita dengan PHP artisan migrate. Oke, running migration, oke, udah sukses ya. Kita hmm, kita coba deh running project kita, yaitu dengan PHP artisan server. Kita cek apakah ini udah halaman login atau belum. Oke, langsung saja kita klik. Nah, udah muncul halaman login seperti ini. Itu tandanya kita udah berhasil ya sampai step ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat yaitu view untuk dashboard dengan cara kita masuk ke Visual Studio lagi, kita cari folder dashboard. Kita cari folder layout. Oke, di sini kita buat file baru yaitu namanya layout.php. Oke, kita isikan layout PHP ini dengan oke, ini tadi udah. Nah, jadi di layout ini saya sudah tambahkan untuk level admin. Jadi di sini untuk level admin dan di sini ada untuk level kasir. Jadi di admin ini bisa banyak akses ya, ada apa namanya? Di sini, nah di perbedaannya di sini di admin itu ada data users, sedangkan di kasir itu nggak ada kan, cuman booking aja di untuk kasir ini. Oke, next selanjutnya kita jangan lupa save, selalu control save ya. Lalu berikutnya kita pergi ke dashboard. Nah, di sini kita membuat file bernama index.blade.php. Nah, file ini kita isi dengan script sebagai berikut. Nah, ini tadi untuk tampilan dashboard. Dashboard itu setelah kita login. Nah, kita itu akan diarahkan ke dashboard. Jadi nanti tampilan dashboard kita seperti nanti kita lihat. Oke, jadi ini kodenya sebagai berikut. Oke, jangan lupa control save ya. Next kita membuat apa namanya? Oke, next kita buat out user nih. Nah, jadi kan tadi aku udah bikin
ini ya untuk level admin dan level kasir. Jadi nanti ada dua tipe untuk login, yaitu admin dan untuk kasir. Jadi kita membedakan antara itu. Kita pergi dulu ke web PHP. Nah, nanti kita akan tambahin di sini eh, untuk route-nya. Jadi ada yang khusus untuk admin, ada yang khusus untuk eh, kasir. Oke, kita ubah kodenya. Nah, jadi ini kita udah tambahkan di sini untuk level admin dan dashboardnya nih. Dan ini untuk level kasir. Jadi kita udah bedakan ya di sini untuk root-nya. Jangan lupa Control Save. Lalu kita eh, karena kita tadi udah menambahkan leveling di layout Blade PHP, jadi kita udah nggak perlu nambahin lagi. Jadi so next kita akan menampilkan data dari database. Oke, berikutnya kita akan membuat user controllers di app http controllers. Kita akan membuat controllers baru, yaitu user controllers dengan mengetikkan php artisan make controller user controller. Oke, kita tunggu dulu di sini. Oke, nah udah muncul nih user controller baru. Oke, kita akan menambahkan pada web.php untuk menghubungkan dengan user controller tadi. Nice. Kita tambahkan user controllers. Nah, namun di sini tuh belum ada ya, kita belum tambahkan route-nya di sini, jadi kita akan menambahkan route-nya terlebih dahulu pada web PHP ini. Nah, jadi nanti ditambahin route-nya ini untuk user. Ada user create, user store, user edit, user update, dan lain-lain. Oke, selanjutnya jangan lupa Ctrl Save ya. Selanjutnya kita akan masukkan kode di user controller sebagai berikut. Pertama yaitu untuk indeksnya, yaitu tampilan. Dengan ini semua oke, kita arahkan di backend, admin, user list. Nanti kita buat folder ini ya. Lalu ada di sini ada function create untuk menambahkan user. Lalu di sini untuk store ini untuk apa namanya? Untuk menyimpan user baru ya. Lalu di sini ada untuk mengedit. Di sini ada view juga dan ada update. Ya. Jadi kita menambahkan fitur CRUD dan yang terakhir ini, nah ini untuk delete-nya. Oke, lanjut lagi kita membuat uh, list blade PHP di folder resource. Bentar aku tutup dulu. Resource views kita buat di backend admin. Nah, di admin ini kita buat folder baru yaitu user. Nah, di user ini kita buat file baru yaitu list.blade.php. Oke, kalau udah kita isi dengan kode sebagai berikut. Oke, ini tadi sudah dibuat untuk, nah ini tadi nanti ada link button untuk menuju form edit, untuk destroy, jadi banyak banget ya function di sini. Nah, ini. Oke, jangan lupa Ctrl Save. Kita lanjut dengan membuat create-nya. Karena kita udah
membuat controllernya di user controllers tadi kayak edit, delete, create dan lain-lain kita nggak perlu buat lagi. Kita langsung buat file baru kan di sini di user. Kita buat file baru yang bernama create.php .blade.php. Oke, nice. Langsung saja kita isikan dengan kode sebagai berikut. Nah, jadi ini tadi di sini juga ada untuk apa namanya create. Jadi kita bisa nanti memilih kayak kita bisa kasih nama, username, lalu ada password juga dan tipe role-nya ini apa. Oke, langsung lanjut saja ke pembuatan update. Jadi edit ini kita buat file dulu di sini update.blade sorry, kita buatnya edit.blade.php. Nah, di edit ini kita masukkan file sebagai berikut. Oke, untuk edit ini, nah jadi nanti kita bisa edit kayak passwordnya atau apa, username-nya. Jadi kita bisa edit di menu edit ini tadi. Oke, next. Untuk delete-nya kita udah ada pada list Blade PHP, jadi kita nggak perlu membuat lagi. Jadi, uh, nah di sini delete-nya itu udah tertera di sini. Udah saya buat di list Blade PHP ini. Jadi nggak usah bikin file baru lagi di sini, nggak usah. Udah ada di sini semua. Oke, next kita akan membuat modul booking. Jadi kita pertama-tama kita akan ke web PHP terlebih dahulu. Web PHP roots, web PHP. Nah, di sini nanti kita akan menambahkan booking controllers di sini. Kita akan menambahkan booking controllers. Jadi nanti kita buat controllers baru lagi dan ditambahkan di app http controllers. Nah, nanti kita membuat controllers baru lagi di sini, oke? Nah, jadi ini tadi udah ditambahin booking controllersnya dan juga di route-nya ini. Nah, nanti kita menggunakan ini untuk menuju ke booking create dan lain-lain. Dan selanjutnya yaitu kita membuat booking controller.php ya. Selanjutnya kita akan membuat booking controller, yaitu controller baru dengan mengetikkan nah ini PHP Artisan Make Controller booking controller, oke? Langsung aja. Nah, udah jadi. Lalu kita di sini memasukkan script sebagai berikut ini. Nah, seperti ini untuk booking controller. Nah, di sini kenapa masih ada error? Itu karena kita belum membuat modelnya di app app di models. Kita belum buat booking modelsnya ya. Kita akan membuat booking modelsnya terlebih dahulu. Oke, next kita akan membuat models untuk bookingnya ya. Langsung saja kita new file di sini booking sorry .php. Nah, pada model booking ini kita akan masukkan nah, jadi pada app models ini kita menggunakan ini ya. Seperti yang tadi ada hash factory,
protecting table untuk booking saja. Nah, ini juga tadi yang udah kita buat semuanya dari sini. Langsung saja kita buat folder baru di admin ini. Kita buat folder baru bernama booking. Nah, di folder booking ini kita buat file baru bernama list.blade.php. Nah, setelah itu kita masukkan script ke dalam file ini sebagai berikut. Nah, pada file list.blade.php ini udah ada ini modal hapusnya, terus ini buat create-nya, terus ya udah ada di sini semua lah pokoknya. Udah jadi satu semua, oke. Oke, jangan lupa Ctrl save, lalu kita tes nih. Tes untuk tampilannya dengan mengetikkan php artisan server. Oke, kita coba login apakah udah bisa atau belum. Langsung saja admin. Nah, password kita kan tadi admin. Nice, kita udah masuk ke dashboard. Oke, ini untuk tampilannya. Nah, ini nih. Nah, di sini kan kita ada data user nih. Nah, di sini tuh kita coba untuk tambahin ya. Kita coba untuk tambahin di sini. Contoh, nama saya, password, terus saya coba pilih role kasir. Oke, berhasil. Di sini kita coba edit dulu ya. Kita coba edit di sini dengan menambahkan satu gini ya. Lalu kita ubah role-nya menjadi admin. Pam. Oke, bisa. Coba kita untuk delete. Pam. Oke, bisa ya. Nah, ini untuk bookingnya di sini. Nah, kita coba tambahin booking nih. Tambah. Nih. Today. Kita pilih usernya sebagai admin. Oke. Sudah masuk ya di sini ya. Lalu kita coba hapus. Pam. Nice. Selanjutnya kita akan coba login sebagai kasir ya. Tapi ini kita tambahin dulu deh. Kita tambahin untuk kita akan login menggunakan level kasir habis ini. Coba kita kasir. Save user. Oke. Kita 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 ulang lagi. Kita login lagi menggunakan yang akun kasir. Nah, kalau untuk tampilan kasir itu hanya ada di sini booking. Tidak ada kayak data user dan aksesnya di sini dibatasin ya. Cuman bisa menambahkan booking saja. Ini contoh saya akan menambahkan booking. Oke. Today. Pilih user admin. Simpan. Nah, jadi kalau di tampilan kasir hanya bisa menambahkan saja dan dia tidak ada actionnya di sini. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.